Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Prof. Joko dan Pak Edi tentang pikiran kita, tentang emosi kita. Dan saat ini kita akan berlatih satu teknik yang saya sebenarnya agak bingung menyebut ini teknik apa gitu. Dan saya sebut somatika gitu saja. Somatika itu sesuatu yang berhubungan dengan tubuh. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Edi. Mind and body, pikiran dan tubuh itu pasti seperti bandul itu. Mindnya bermasalah, bodinya pasti bermasalah. Kadang pikiran kita bermasalah itu karena body. Misalkan kita melihat sesuatu yang kita tidak inginkan, body kita langsung bereaksi. Itu menjadi pikiran. Ya, sesuatu mungkin ada yang takut sama ular, begitu dia ular. Apa yang bereaksi tubuh juga. Nah itu yang disebut luka tubuh, ya, trauma tubuh. Itu bisa masuk dalam pikiran. Anak-anak juga seperti itu. Jadi yang lain nginjak nasi umur sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun, nginjak nasi. Setelah itu, ini kan bodinya dulu yang kena. Ya, bodinya menginjak nasi tidak nyaman. Setelah itu tidak pernah mau makan nasi. Jadi traumanya sama nasi. Jadi itu tubuh dan pikiran itu selalu berhubungan. Tapi ketika ada problem di tubuh, selesaikan di pikirannya. Kalau problemnya di pikiran, bagaimana caranya? Benahi dari mulai tubuh. Nah itu prinsip di somatika. Nah ada 3 tahap utama di somatika tadi ya. Yang pertama itu tahap persiapan. Saat ini kita persiapan, nanti kita akan atur lagi. Tahap persiapan itu apa yang harus kita lakukan? Itu duduk yang nyaman, senyaman-nyamannya. Ya. Kalau saya biasanya, kalau saya nyamannya seperti ini. Kalau saya, tapi Bapak Ibu bebas, dibuat senyaman mungkin, bebas saja. Yang penting adalah diusahakan tubuh kita ini tegak belakang. Kenapa? Supaya alur pernapasan itu lancar. Itu yang penting, ya. Jadi nanti kita tahap persiapan, dan di tahap persiapan itu tadi Pak Edi sudah sampaikan. Untuk kali ini problem apa yang ingin diselesaikan? Sadar bahwa kita punya masalah. Ya, nah, Bapak Ibu silahkan tetapkan satu masalah yang ingin diselesaikan. Tidak perlu disampaikan. Tapi cara pengenalan masalahnya adalah seperti ini. Misalkan, kaki saya sering kram, gitu ya. Ada nggak? Ya. Gitu. Nah, oke. Masalahnya adalah kaki saya sering kram. Apakah itu cukup? Oh belum. Itu tidak menyelesaikan keseluruhan karena kita belum mengenali masalah. Maka Bapak Ibu nanti lakukan. Kalaupun itu emosi-emosinya gampang marah, oke, gampang marah. Lantas ditanyakan, ketika kaki kram, itu apa yang dirasakan? Satu, pasti sakit di bagian yang kram, betul? Sakit di bagian tubuh, merasa sakit. Oke. Kemudian yang kedua apa? Ada lagi nggak kira-kira? Ada. Orang kalau kram itu terus panik nggak? Panik nggak? Kakinya tiba-tiba kram. Panik nggak? Panik. Berarti kedua panik. Ya. Kemudian ada lagi nggak? Kalau kaki kram itu kira-kira? Tubuh tidak bisa digerakkan, betul? Betul ya? Tubuh tidak bisa digerakkan. Sakit, ya, atau tidak nyaman, panik, tubuh tidak bisa digerakkan. Ada lagi nggak kira-kira? Takut nggak? Takut. Was-was nggak? Ya. Was-was. Ada lagi? Silahkan ditambahkan. Itu cara kita menyadari bagiannya.
Kalau emosi misalkan, saya emosi, gampang emosi, oke. Kalau gampang emosi terus apa yang muncul? Cemas nggak pernah emosi. Cemas terus apa lagi? Apa lagi? Ketika kita lagi emosi, deg-degan nggak? Deg-degan, gitu ya. Terus apa lagi? Kira-kira teriak-teriak, khawatir nggak? Khawatir. Cemas nggak? Cemas. Diperinci seperti itu, ya. Jadi ketika kita merasakan ada yang disebut saja sakit, maka itu harus kita perinci. Itu berarti kita mengenali, menyadari sakit. Afirmasi adalah harapan yang ingin dicapai di sesi ini. Tadi saya ingin jadi lebih sabar, ya, saya ingin jadi lebih. Awal adalah menegakkan kata sering. Di tahap awal adalah kita bisa berbaring dengan cara yang benar. Bapak Ibu, saya yakin di rumah cara berbaring menjelang tidur malam, tidur siang itu juga perlu diperbaiki caranya, Ibu. Oke. Nah, ini nanti kita latihan, karena kita nanti akan sebagian besar berbaring. Latihan ini sebagian besar berbaring. Dan cara berbaring yang benar yang mari kita lakukan adalah misalkan posisi kita saat ini sedang seperti ini, atau Pak Edi nanti bisa bantu Prof. Haryadi gitu. Prof. Haryadi betul. Ya, kaki kita diangkat seperti ini, kemudian dimiringkan. Ini angkat ya, dari ke kanan, ini. Nah, kalau itu kita minta jaraknya agak berjauhan. Ini kurang penting. Kalau nanti kita atur lagi. Sekarang kita mencoba dulu, ya. Begini dan kemudian ini ya, ini sebetulnya badannya begini. Nah, ini kita nyaman, gitu. Jauh, kurang lebih 45 derajat. Ini. Jari-jari kaki mengarah ke sana, ya, dan ditegangkan seluruh dari paha, betis sampai jari-jari ditegangkan. Begini. Ototnya, ya, ototnya ditegangkan, ya, buat seperti kaku. Bagi teman-teman yang suka kram, secukupnya, jangan terlalu lama. Kalau sudah merasa kram, langsung dijatuhkan. Tapi kalau tidak, lakukan sesuai petunjuk nanti. Paham ya? Kemudian setelah itu kaki kiri lakukan hal yang sama, gitu ya. Kemudian nanti kita pergangan tangan kanan. Caranya adalah ini begini, ya, gini ya. Ketika diregangkan seperti ini, dibuat ini sekuat-kuatnya. Otot-ototnya ya, ya, kurang lebih 45 derajat atau 60 derajat seperti itu. Nanti kemudian ganti tangan kiri. Kemudian, langkah berikutnya adalah perenggangan kepala, leher, dan wajah. Ini nggak usah jari-jariman ya, Bapak Ibu, di sini nggak usah jari-jariman, karena kalau meregangkan wilayah ini itu stop, mesti difoto ya banget. Nggak usah jari-jariman, gitu kan. Otot wajahnya itu juga kita tegangkan. Caranya adalah saya harus menegangkan ini. Itu di setiap kita melakukan peregangan. Kemudian kaki, fokuskan emosi itu di kaki. Demikian juga seterusnya. Kalau saking emosinya mau teriak boleh, nggak apa-apa. Dan beberapa latihan ini kita teriak ini ya nggak apa-apa. Semua yang apa yang dirasakan tidak nyaman yang hadir dalam diri
Bapak Ibu dan pikiran Bapak Ibu, buat ini akan memacu yang disebut saraf simpatik kita dilepaskan semuanya itu supaya apa? Memicu saraf parasimpatik, memberikan kenyamanan, ketenangan dan hal-hal positif tadi tambahan dan sebagainya. Ini wilayah jantung, ini yang sering disebut solar plexus, ini semua berkaitan dengan kesadaran jantung dan solar plexus berkaitan dengan kesadaran kita, emosi kita, ya. Dan kemudian luka-luka batin masa lalu dan sebagainya itu berada di dua wilayah ini. Getaran energi listriknya, elektromagnetiknya itu satu teori disebutkan itu 70% jantung ini 70% dari listrik yang ada di kita. Kita akan melakukan seperti itu sambil mengafirmasi. Afirmasi yang seperti tadi. Tubuhku, jiwaku aku mencintaimu. Atau terserah afirmasi positif lainnya. Doa juga boleh, bebas, ya. Yang sesuatu yang positif. Setelah itu kita akan bertahan, kita akan duduk tadi cara duduknya sudah kita coba, ya. Dan kemudian kita akan kembali duduk dengan tetap mata terpejam, seluruh posisi semuanya matanya terpejam. Kemudian nanti akan dipandu juga kita mengunci rasakan benar-benar bagian tulang leher itu benar-benar bergerak. Nanti akan ada tarikan di sini. Itulah kuncian tadi peregangan-peregangan yang sudah Bapak alami. Saya memberikan pengantar sedikit saja, nanti lebih lebih jelasnya nanti kita bisa lakukan di praktek ya. Tapi ini baru pengantar bahwa somatika ini salah satu teknik penyembuhan yang berbasis fisik ya, tubuh yang nanti dikolaborasikan dengan nafas sadar. Nafas sadar itu adalah nafas yang kita lakukan dengan sadar dan kita rasakan, kita nikmati, bahkan saking sadarnya kita itu sampai mendengar hirupan udara dan keluarnya udara melalui hidung maupun mulut kita. Jika kita menyadari betul posisi kita itu benar. Kalau sambil begini Bapak Ibu menyadari nggak kalau Bapak Ibu nafas? Enggak kan, sambil lewat aja gitu ya. Nah nanti akan dilihat bagaimana kita menyadari nafas itu. Ya, jadi kita rasakan suaranya, desahannya dan seterusnya. Nanti akan sampai ke sana. Kemudian ada beberapa proses namanya kayak peregangan otot gitu ya. Peregangan otot yang itu dilakukan bertahap dari kaki, kemudian tangan gitu ya. Nanti di saat-saat itulah nanti akan dipandu untuk melakukan relaksasi, kemudian untuk melepaskan apa yang menjadi kendala di masing-masing, baik itu trauma, kemudian apalagi fobia, kecemasan dan lain sebagainya, tergantung nanti masalahnya di masing-masing ya. Boleh berbeda, tidak harus sama. Nanti yang tahu, nah hebatnya adalah kami sebagai terapis itu bukan terapis yang kepo, artinya Pak masalahnya apa Pak? Harus disebutkan tidak. Bapak Ibu boleh apa yang menjadi masalah itu cukup Bapak Ibu sendiri yang tahu. Sehingga rahasia ada di tangan panjenengan semua. Ya. Kalau mau disampaikan monggo, kalaupun tidak apa-apa. Ya. Jadi itu hebatnya somatika. Kalau ke dokter kan yang tahu malah kita ya. Iya toh, dokter kan nggak tahu apa-apa itu. Apa yang dirasakan Pak? Kan tanya kan. Kalau dokter hebat, Bapak ini sakit ininya ya, sakit ininya langsung gitu. Tapi karena dokternya tanya, kita sendiri yang mengungkapkan, gejalanya ini, gejalanya ini, gejalanya ini. Baru dianalisa oleh dokter, kalau begini kemungkinannya sakit ini, sakit ini, sakit ini gitu kan. Coba kasih obat 3 hari. Kalau tidak sembuh nanti datang ya Pak, kontrol. Nah itu sugesti juga Pak, hati-hati. Kalau Bapak Ibu periksa ke dokter, diberikan
Pak, nanti kalau 3 hari tidak sembuh, Bapak kembali ya. Apa yang kepikir, Pak? Kira-kira apa yang kepikir itu? Berarti 3 hari lagi Bapak tidak sembuh. Itu sederhana tapi sangat berdampak. Kalau dokter yang paham dengan ilmu komunikasi, belajar ilmu komunikasi, pasti akan beda. Pak, ini saya kasih obat 3 hari, Bapak sembuh dan tidak usah datang ke saya lagi. Sehingga memberikan keyakinan bahwa Bapak Ibu itu setelah berobat, minum obat itu sembuh, selesai. Hati-hati kalau ada pesan, Bu, nanti saya kasih obat ini sekitar 3 hari, kalau tidak berkurang, kontrol lagi. Yang ketanam di pikiran itu ya berkurang tapi sedikit, pengen kembali lagi. Nah, hati-hati ya. Jadi hanya ucapan, kata-kata, tapi itu berdampak, sangat berdampak. Itu kemudian nanti latihannya juga sangat sederhana. Kita ada di tempat di belakang. Kemudian bisa melepaskan apa saja, nanti ada traumatik, stressing dan sebagainya. Nah, tujuannya somatika ini melepaskan emosi negatif, trauma, gangguan penyakit fisik, fobia secara aman dan terstruktur. Jadi insya Allah aman. Artinya tidak berdampak terhadap fisik kita. Kemudian meningkatkan kesadaran tubuh terhadap relaksasi dan juga mengurangi ketegangan fisik dan mental. Nah, sekarang tantangannya yang paling banyak di luar sana adalah gangguan mental ya Pak ya. Gangguan mental orang di luar itu semua pengen cepat di jalanan ya. Bangju aja banyak yang diblong. Gitulah kehidupan di sana ya, di luar sana. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah biasa di jalan itu semakin, coba lihat saja fenomena yang terjadi. Orang di jalan itu semua pengen cepat, semua pengen dulu, bahkan sampai traffic light aja seolah-olah itu bukan keharusan berhenti ketika lampu merah. Kalau bisa diblok ya diblok gitu aja. Hati-hati ya. Lalu metodenya nanti sangat sederhana. Jadi adalah ini ya, kita riset sistem sarafnya, sistem saraf otonom yang ada di tubuh kita. Jadi ada namanya saraf simpatik dan saraf parasimpatik yang nanti akan dilakukan trigger supaya saraf-saraf yang ada di parasimpatik ini bisa menjadi trigger untuk menyembuhkan kendala atau masalah-masalah yang ada di diri Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sampaikan di awal, pikiran, tubuh, jiwa itu satu kesatuan. Ketika satu di-trigger maka yang lain ikut berubah. Nah, itu dasarnya kenapa teknik somatika ini dilakukan. Ya. Kemudian stimulasi saraf vagus ya, menciptakan safety signal ya, keamanan untuk menenangkan tubuh dan pikiran, mendukung fungsi organ dan juga stabilitas emosional. Bapak Ibu kalau pikirannya tenang, hatinya tenang, kira-kira hidup nggak nyaman hidup? Hidupnya nyaman nggak? Nyaman ya. Kalau meskipun nggak punya uang gitu, tapi kalau hatinya tenang, minum teh itu enak juga Pak ya? Enak, seger ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya uang banyak gitu ya, tapi pikirannya kemerungsung gitu, kira-kira makan nyaman nggak? Nggak enak ya, bisa jadi yang enak jadi nggak enak, yang seger jadi pahit, ya kan, macam-macam lah. Nah, maka itu menjadi kunci tadi sudah saya sampaikan, kehidupan manusia itu 80% lebih, 88%, ada yang mengatakan 88% dipengaruhi oleh pikiran, ada juga yang 95% dipengaruhi oleh pikiran. Nah, ini kita tidak terlalu penting dengan angka-angka itu, tapi yang pasti pikiran kita itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Nah, itu pengantarnya, dan nanti sesi berikutnya nanti kita akan praktek di ruang sebelah. Sambil mendengarkan ini mungkin ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi atau mungkin ditanyakan sebelum nanti kita masuk ke sesi berikutnya. Monggo.